Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 14 April 2022, yaitu tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Molo di bibeltai di dogma songonon. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgirdo nianton diih. Alai galedo ia daging. Ima sahatna hatani tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernah Anda merasa frustasi menghadapi kelemahan-kelemahan dari kedagingan Anda? Pernahkah Anda bertekad untuk tidak lagi menyerah kepada dosa tertentu yang secara khusus seringkali menjerumuskan Anda? Namun pada akhirnya lagi-lagi Anda terjatuh dalam lubang yang sama ketika godaan itu muncul. Pernahkah Anda mengalami sebuah pemulihan ketika mengikuti retreat atau altar call? Namun setelah itu Anda kembali jatuh pada kebiasaan buruk yang lama? Kita semua pernah terjadi atas diri kita. Tidak hanya kita, bahkan para rasul pun pernah mengalaminya. Petrus misalnya, ia baru saja bersumpah untuk tidak akan pernah menyangkal Yesus. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Matius 26 ayat 35. Tetapi beberapa saat kemudian ia terjatuh, bahkan melakukannya berkali-kali. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ayat 72. Paulus pernah juga mengalami perasaan seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma pasal 7 ayat 19. Betapa sulitnya menundukkan diri kita meski kita sudah bertekad penuh untuk berubah. Ini permasalahan banyak orang dari dulu hingga kini. Bagaikan menyusun bangunan dengan kartu. Sedikit tersentuh saja atau tertiup angin, kartu-kartu itu bisa rontok kembali. Atau seringkali kita seperti tikus yang terus saja terjebak dalam perangkap tikus dengan umpan yang memikat daging kita. Kita memang merupakan pribadi yang sangat rentan. Alkitab berkata,
Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan Yesus tahu persis bahwa itu kelemahan yang menjadi masalah bagi semua manusia. Di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap, kita menyaksikan gambaran rentannya manusia dikuasai kedagingannya. Berkali-kali Yesus mendapati murid-muridnya sulit berjaga-jaga. Mereka lengah dan kembali tertidur. Tidak sanggup berjaga, bahkan 1 jam sekalipun. Di sanalah Yesus mengingatkan para murid, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dungo mahamu jalan martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina gergir donian tondii, alai galedo ia daging. Yesus tahu bahwa para murid ini rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka, sehingga lewat daging itu mereka akan terus-menerus dikalahkan jika mereka tidak terus berusaha untuk menguatkan roh mereka melalui doa. Ini adalah peringatan yang berlaku bukan saja kepada para murid di masa itu, tetapi terlebih kepada kita semua di hari-hari ini. Betapa banyaknya godaan yang menyerang kita yang rentan ini dari berbagai sisi. Media massa, hiburan, pertemanan, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lain. Semuanya itu bisa dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap untuk menjatuhkan kita lagi dan lagi. Terus-menerus, berbagai aspek kehidupan ini seringkali tidak bisa dipisahkan dari kita, sehingga semakin besar pula resiko kita untuk kembali jatuh, meski kita sudah membulatkan tekad secara sungguh-sungguh untuk berubah. Roh itu penurut, namun kedagingan kitalah yang seringkali menjadi titik lemah untuk diserang, dan lewat kelemahan daging inilah akhirnya seluruh diri kita, tubuh, daging, jiwa, dan roh lagi-lagi harus menyerah pada godaan yang berujung pada dosa. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dengan jelas pentingnya sebuah kehidupan yang dipimpin oleh roh agar kita mampu mengatasi keinginan daging. Bacalah Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Seluruhnya untuk mendapatkan gambaran lengkap akan hal ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 16 dan 17. Adalah penting bagi kita untuk menyalipkan daging lengkap dengan segala hawa nafsu dan keinginan yang meliputinya. Ayat 24. Roh Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita sebuah hidup yang baru. Oleh sebab itu, jangan beri kesempatan lagi kepada daging untuk menguasainya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 25. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah roh yang berkuasa dalam hidup kita. Berdoalah dalam roh. Itu senjata yang ampuh
untuk mengatasi keinginan daging. Berdoa dalam roh akan selalu mampu untuk menguatkan roh kita, terus membangun diri kita hingga kita mampu mengatasi kelemahan kita atau menaklukkan segala kedagingan. Bahkan doa dalam roh juga mampu menyampaikan berbagai hal yang tidak terucapkan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8 ayat 26. Ini merupakan anugerah dari Tuhan, agar kita mampu mengatasi kelemahan yang paling utama dalam diri kita, yang bisa memisahkan kita darinya. Tuhan tidak mau satupun dari kita binasa. Dia rindu kita semua selamat dan berada bersama dengannya kelak. Dan Roh Kudus hadir untuk membimbing kita senantiasa hingga kerinduan Tuhan itu bisa terjadi atas diri kita semuanya. Betapa pentingnya membuka hubungan dengan Tuhan melalui roh. Tidak heran jika Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Itu sesungguhnya merupakan sarana ampuh yang disediakan Tuhan kepada manusia. Jika Anda memiliki karunia untuk berbahasa roh, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Tetapi jika belum pun, tetaplah biarkan diri Anda dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah. Berdoalah dalam roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Dan ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan berikut. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 4 ayat 18. Jangan tertidur, tapi tetaplah berjaga-jaga dan sadar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Selalulah tekun untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan lengkapi diri kita senantiasa dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Pastikanlah bahwa roh kita cukup kuat untuk mengatasinya. Bertumbuh dalam roh agar kedagingan yang lemah tidak menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan dan napas kehidupan buat kami hingga pada hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu lah yang selalu menuntun kami, membimbing kami, mengajari kami, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu selalu, agar kami selalu dilindungi dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terimalah doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Horas.